Oke Nanda, sekarang kita lihat dulu contoh soal yang pertama untuk menentukan titik berat panjang ya. Untuk titik berat panjang, ini misalkan batang ya. Ini ada batang, panjangnya L. Maka untuk batang yang homogen bentuk seperti ini, panjang dengan panjang L, titik beratnya berada di tengah-tengah. Mau batang itu posisi seperti apapun, titik beratnya tetap di tengah-tengah. Jadi dia itu kalau ini berarti kalau ketika vertikal seperti ini tetap di tengah-tengah titik beratnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dua batang ini kita gabung ya? Kita gabung. Ini ada batang satu, kita misalkan panjangnya adalah L1 6 meter. Kemudian ini batang 2, panjangnya 4 meter. Nah, cara pertama untuk memudahkan kita untuk menentukan koordinat X0-nya dan Y0-nya itu adalah kita bikin sumbu koordinatnya. Jadi yang paling bawah itu patokan kita bikin sumbu X positif ya. Ini X. Kemudian yang paling kiri ini patokan untuk sumbu Y positif. Kenapa kita bikin seperti ini? Jika tidak diberikan sumbu koordinatnya, ini adalah salah satu cara untuk memudahkan kita agar benda ini berada di kuadran 1. Akibatnya nanti tidak ada koordinat yang bernilai negatif. Nah, itu triknya kenapa kita bikin di kuadran 1. Kemudian setelah itu, setelah kita bikin koordinat X dan Y-nya, sumbu koordinatnya, kita tentukan titik berat masing-masing benda. Jadi tadi untuk batang itu selalu di tengah ya. Berarti ini di tengah. Nah, di tengah. Terus yang ini juga di tengah, di sini. Kemudian kita tentukan berapa X-nya. Berarti ini adalah X untuk panjang 1. Kalau ini 6, dia di tengah-tengah, tentu ini 3. Terus ini Y-nya sama dengan gambar ini. Berarti 4. Kita masukkan datanya, panjangnya 6. Ya, panjangnya 6. Terus X-nya 3. Y-nya 4. Nah, gitu. Terus untuk L2, panjangnya 4. Titik ini, berapa jaraknya dari sini? Titik ini untuk X-nya, yaitu sepanjang ini ya, dari gambar 6. Kemudian Y-nya, kalau ini 4 dan dia di tengah-tengah, maka ini adalah 2. Jadi X-nya 6. Ya, X-nya 6, titik ini, titik berat untuk L2 dan titik berat untuk Y-nya untuk L2 adalah 2. Ya, 2. Kemudian ya kita kalikan. Kita kalikan berarti LX. Berarti ini 6 kali 3 18. 6 kali 4 24. LY 4 kali 6 24. 4 kali 2 8. Terus kita jumlahkan. Berarti 6 tambah 4 10. 18 tambah 24 ini 12. Berarti 42. Yang ini dapat 32. Nah, titik beratnya rumus yang sudah kita dapat adalah X0 sama dengan sigma apa kemarin LX per sigma L. Berarti X0-nya adalah ini adalah LX-nya, sigma LX, sigma. Berarti 42 bagi 10. Maka koordinat pada sumbu X adalah 4,2. Sementara untuk Y0-nya sigma LY per sigma L. Maka kita dapatkan sigma LY-nya adalah ini 32 dibagi 10 sigma L-nya. Ini adalah sigma L. Berarti dapat 3,2. Jadi kalau gitu di mana kira-kira? Berarti titik di X-nya 4,2. Berarti kalau ini kita bagi, berarti ini 4 kira-kira di sini. Terus ini 3 berarti kira-kira di sini. Jadi tidak harus titik beratnya itu berada di batang, bisa jadi di luar batang. Maka untuk ini jawabannya X0-nya adalah 4,2 dan Y0-nya adalah 3,2. Baiklah Nanda, ini contoh yang pertama.